Selamat malam teman-teman dan abang-abang asisten laboratorium prestasi mesin. Izinkan saya mempresentasikan pompa sentrifugal yang di mana modul pompa sentrifugal ini memiliki beberapa kelompok. Nah, saya sendiri itu masuk kelompok satu. Yang di mana kelompok satu ini ada yang pertama itu Farijal, yang kedua itu Franciscus yaitu saya sendiri, yang ketiga itu Jeffrey Damesta, yang keempat itu Kevin Dion Falungoy. Nah, saya akan mempresentasikan pompa sentrifugal ini memiliki pokok pembahasan pokok pembahasannya itu yang pertama itu sejarah pompa sentrifugal, yang kedua itu pengertian sentrifugal, yang ketiga itu klasifikasi pompa sentrifugal, yang keempat itu bagian-bagian pompa sentrifugal, yang kelima itu prinsip kerja pompa sentrifugal, yang keenam itu pengaplikasian pompa sentrifugal. Oke, selanjutnya. Sejarah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini diperkenalkan oleh Dennis Papin tahun 1689 di Eropa dan dikembangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1800-an. Pada awalnya, pompa ini dikenal sebagai baling-baling Archimedean. Pada saat itu, diproduksi untuk aplikasi head rendah yang mana fluida bercampur sampah dan benda padat lainnya. Sejak tahun 1940-an, pompa sentrifugal menjadi pompa pilihan untuk berbagai aplikasi. Riset dan pengembangan menghasilkan peningkatan kemampuan dan dengan ditemukannya material konstruksi yang baru membuat pompa memiliki cakupan bidang yang sangat luas dalam penggunaannya. Selanjutnya, pengertian pompa sentrifugal. Pengertian pompa sentrifugal ini adalah suatu pompa yang memindahkan cairan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller. Pompa sentrifugal juga mengubah energi kecepatan atau mekanik menjadi energi tekanan. Pompa ini biasanya digunakan untuk memindahkan berbagai jenis fluida seperti air campuran cairan dengan katalis padat atau solid atau asam sampai slurry. Yaitu selanjutnya. Nah, klasifikasi pompa sentrifugal. Yang dimana klasifikasi pompa sentrifugal ini memiliki 4. Yang pertama itu pompa Volute, yang kedua itu pompa diffuser, yang ketiga itu hydraulic pump, yang keempat itu pompa benang. Nah, yang pertama itu pompa Volute. Pompa Volute yang dimana itu aliran yang keluar dari impeller pompa Volute ditampung dalam volute yang selanjutnya akan dialirkan melalui nozzle untuk keluar. Yang kedua itu pompa diffuser. Pompa diffuser yang mempunyai diffuser yang dipasang mengelilingi impeller. Yang ketiga itu pompa hydraulic pump. Pompa hydraulic pump adalah pompa yang tidak menggunakan energi listrik untuk bekerja. Bekerja dengan sistem pemanfaatan tekanan dinamik atau gaya air yang timbul karena adanya aliran air. Dari sumber air ke pompa, gaya tersebut digunakan untuk menggerakkan katup yang bekerja dengan frekuensi tinggi sehingga diperoleh gaya besar untuk mendorong air ke atas. Yang keempat itu pompa benam. Pompa benam ini menggunakan daya listrik untuk menggerakkan motor. Motor itu mempunyai poros yang tegak lurus dengan impeller. Karena kedudukan impeller satu poros dengan motor. Maka bila motor bekerja, impeller akan berputar dan air yang berada pada bak isapan terangkat oleh sudut yang terdapat pada impeller. Selanjutnya, bagian-bagian pompa sentrifugal ini ada 10. Yang pertama itu setting box, yang kedua itu packing, yang ketiga itu sub, yang keempat itu sub slip, yang kelima itu vane, yang keenam itu casing, yang ketujuh itu eye of impeller, yang ke-8 itu impeller, yang ke-8 itu casing wear ring, yang ke-9 itu impeller, yang ke-10 itu discharge nozzle. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu setting box.
Shutting box ini berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah mana poros pompa menembus casing. Yang kedua, packing. Packing digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran aliran dari casing pompa melalui poros. Biasanya terbuat dari asbes atau teflon. Yang ketiga, shaft. Shaft ini berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller akan bagian-bagiannya berputar lainnya. Yang keempat itu shaft sleeve. Shaft sleeve ini berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan kausan pada stuffing box. Pada pompa multistage dapat berbagai legs joint, internal bearing dan interage atau distance sliver 17. Yang kelima itu vane, sudut dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. Yang keenam itu eye of impeller. Eye impeller ini bagian sisi masuk pada isap impeller. Yang ketujuh, impeller. Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu. Sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Yang kedelapan itu wearing ring. Wearing ring ini berfungsi untuk memperkecil cairan yang melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller dengan cara memperkecil celah antara casing dengan impeller. Yang kesembilan itu bearing. Bearing berfungsi untuk menempuh dan menahan beban dari poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban aksial. Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil. Yang ke-10 itu casing. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan diffuser, inlet dan outlet nozzle, serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis. Selanjutnya, prinsip kerja pompa sentrifugal. Prinsip kerja pompa sentrifugal yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik fluida. Kemudian fluida diarahkan ke saluran buang dengan memakai tekanan di mana energi kinetik tersebut sebagian fluida diubah menjadi tekanan dengan menggunakan impeller yang berputar di dalam casing, di mana secara prinsip kerjanya mesin pompa digerakkan oleh motor. Kemudian daya dari motor tersebut diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller yang terpasang pada poros tersebut. Kecepatan putar dari impeller memberikan gaya sentrifugal pada fluida. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian pompa sentrifugal. Nah, di dalam pengaplikasian pompa sentrifugal ini saya mengambil contohnya itu ada 3. Yang pertama itu saya mengambil contoh yang ada di rumah. Yang dimana yang gambar yang pertama ini itu ada di rumah. Biasanya itu kita atau yang ibu-ibu atau yang sudah berumah tangga itu ini namanya sanyo. Yang kedua ini dia yang saya ambil itu ngambil dari industri. Yang ketiga itu saya mengambil pompa sentrifugalnya itu yang dari sawah. Oke, mungkin sekian dan terima kasih dari presentasi modul pompa sentrifugal ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih.